Shalom, selamat hari Sabtu anak-anak remaja yang terkasih di dalam Tuhan. Tiba saatnya kita ibadah online pada saat hari ini. Persiapkan hati kita, persiapkan pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang ditabur menjadi rema menghidupkan di dalam kehidupan kita. Kita satukan hati sebelum kita ibadah online ini, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah namamu ya Bapa, Tuhan yang maha hebat, yang maha kuasa. Terima kasih buat penyertaan, pimpinan, dan berkat anugerah-Mu di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Tuhan Yesus baik. Ampuni dosa, kesalahan, kekurangan, kelemahan kami. Saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah online. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau menjamah anak-anak remaja yang siap untuk ibadah pada saat ini. Biarlah firman yang ditabur benar-benar masuk dalam hati mereka, membuka wawasan pikiran hati mereka, bahkan menyentuh hati mereka, bahkan mengubahkan mereka. Tutup bungkus anak-anak remaja dengan kuasa darah Yesus. Juga hamba-Mu yang akan menabur firman, kiranya Roh Kudus yang memperlengkapi hamba dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk dimuridkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, saat Sabtu ini tema firman Tuhan yang akan kita dengarkan dan saya akan tabur saat pagi sore ini adalah tentang bebas dari kekecewaan ya. Di sini siapa yang nggak pernah kecewa? Kita semua pernah mengalami apa yang namanya kekecewaan. Tapi saat ini firman Tuhan akan benar-benar menegur, mengingatkan kita, memuridkan kita bagaimana kita itu bebas dari kekecewaan. Kita lihat di dalam Matius 11 ayat 2 sampai dengan 6. Demikianlah firman Tuhan ini tentang Yesus dan Yohanes Pembaptis. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Ya, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Kita ingat, kita perhatikan di ayat yang ke-6 di garis bawahi yang membuka Alkitab saat ini. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jadi orang yang tidak kecewa adalah orang yang berbahagia dan tidak menolak Tuhan. Jadi pada kesempatan ini saya akan kemukakan 4 tokoh dalam Alkitab yang menggambarkan bagaimana orang-orang beriman
juga menghadapi situasi-situasi yang sulit, situasi-situasi yang sukar dan tidak menyenangkan. Tetapi dalam kondisi situasi yang sukar, situasi yang tidak mengenakan, situasi yang tidak menyenangkan, situasi dalam tekanan, dihianati, dikecewakan, dibenci, tetapi mereka nggak kecewa. Hebat ya. Dalam situasi yang seperti sukar seperti itu, disakiti orang, dikecewakan orang, tapi mereka nggak kecewa. Bagaimana resepnya kok bisa 4 tokoh Alkitab ini nggak kecewa? Kita lihat tokoh Alkitab yang pertama, kita lihat Yusuf. Ya, kita tahu pada kisahnya Yusuf. Yusuf dikecewakan oleh kakak-kakaknya, kakak kandung loh, bukan kakak tiri ya. Yusuf dikecewakan oleh kakak-kakaknya. Dan sampai dia dijual. Sampai dia dijadikan budak. Ketika dia jadi budak di rumah Potifar, Yusuf dikecewakan oleh istri Potifar, Tante Poti. Saya bilang ya, namanya Tante Potifar. Yusuf dikecewakan oleh Tante Potifar. Dia sudah kerja baik, jujur, tapi apa yang terjadi? Dia difitnah. Digoda oleh Tante Poti dan difitnah. Bahkan sampai akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Bahkan kalau kita lihat skenario kehidupan Yusuf, Yusuf itu banyak dikecewakan loh. Yusuf itu kalau saya bilang banyak disakiti. Yusuf itu banyak mengalami hal-hal yang sukar. Dari dia remaja sampai dia masuk ke penjara, seorang orang yang benar, orang yang tidak mendapatkan salah, dia harus dipenjara. Kita lihat skenario kehidupan Yusuf. Tetapi apakah Yusuf kecewa? Jawabannya tidak. Yusuf tidak kecewa. Karena jika Yusuf kecewa, dia tidak akan menerima berkat dari Tuhan. Tetapi justru karena dia bertahan, maka dia melihat janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Ingat kisah Yusuf ini. Dia nggak kecewa. Dia tahu kalau saya kecewa, saya nggak akan menerima berkat Tuhan. Saya harus bertahan. Karena jika saya bertahan, saya akan melihat janji-janji Tuhan tergenapi dalam hidup saya. Oh haleluya. Apa yang kita dapat pelajari dari kisah Yusuf? Bertahan untuk tidak kecewa. Karena kita akan melihat janji Tuhan. Ketika kita bertahan tidak kecewa, janji Tuhan tergenapi di dalam hidupmu dan dalam hidupku. Yang kedua, kita lihat tokoh Alkitab, Abraham. Bapak kaum beriman, orang yang kaya. Kisah Abraham, Allah meminta sesuatu yang sangat sulit bagi Abraham. Yaitu apa? Meminta Ishak, anak yang dikasihinya, anak satu-satunya yang dia nantikan di usia lanjut. Saya katakan anak emasnya dikala dia usia lanjut, harus dipersembahkan kepada Allah. Anak satu-satunya yang diharapkan, anak di usia tuanya, diminta oleh Tuhan. Saya katakan bisa saja Abraham kecewa. Kok Tuhan ngecewain saya ya? Bisa. Bisa saja Abraham kecewa kepada Tuhan. Bisa saja dia berpikir Tuhan ngecewain saya. Udah janji-janji keturunan seperti pasir di laut, bintang di langit. Aku punya anak satu diminta juga sama Tuhan. Bisa saja Abraham kecewa kepada Tuhan. Anak satu-satu dipersembahkan untuk Tuhan. Tetapi apakah Abraham kecewa? Jawabannya tidak. Abraham tidak kecewa. Padahal dia bisa kecewa. Dia bisa memilih kecewa, tapi Abraham tidak kecewa. Bahkan Abraham melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan justru ketika Abraham melakukan apa yang Tuhan perintahkan, Abraham saat itu mengalami berkat yang luar biasa. Dia menjadi orang yang kaya ketika proses yang dia harus jalani, mempersembahkan anak yang dikasihinya, melakukan kehendak perintah Tuhan. Disitulah Tuhan menggenapi janji kepada Abraham. Abraham mengalami berkat yang luar biasa. Kunci Abraham tidak kecewa. Abraham percaya kepada apa janji Tuhan. Abraham taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Yang ketiga, kita lihat tokoh Alkitab yang ketiga adalah Daniel. Pasti sudah sering membaca kisah Daniel di dalam Alkitab. Daniel harus masuk ke gua singa dan menghadapi berbagai masalah besar. Saat itu Daniel menghadapi tekanan.
Dari orang-orang sekitar dia, dari teman-teman kerjanya, sama. Kita juga pernah mengalami seperti itu di tengah kantor kita, di tengah pekerjaan kita. Ada aja orang yang gak suka sama kita, mencari kelemahan, kekurangan kita, supaya menjatuhkan kita. Kita udah baik pun dicari kesalahan kita. Kita udah benar pun dicari kesalahan kita, supaya dijatuhkan. Daniel menghadapi masalah besar di dalam hidup dia. Dilaporkan dengan hal-hal yang lucu, hanya diketemukan dia berdoa. Hal-hal yang bagi dia, kok saya udah benar, kok dicari kelemahan saya, sampai saya intinya bisa dimasukin ke gua singa gitu. Jadi Daniel dimasukkan ke gua singa menghadapi masalah besar. Apakah Daniel kecewa? Jawabannya tidak. Daniel tidak kecewa. Karena gua singa bukan menjadi tempat yang menakutkan, tetapi gua singa justru menjadi tempat yang penuh kemuliaan yang dialami oleh Daniel. Haleluya. Gua singa yang menyeramkan, menakutkan, tapi bagi Daniel bukan yang menakutkan. Karena dia percaya tempat itu akan dipenuhi kemuliaan Tuhan. Ketika dia berdoa, apa yang dialami oleh Daniel? Dia tidak kecewa. Karena dia percaya Tuhan mampu mengubah segala sesuatunya menjadi baik dengan doa. Itu yang kita pelajari dari Daniel. Seseorang yang suka berdoa dan penuh kemuliaan Tuhan. Tempat singa yang ganas itu, yang liar itu, dipenuhi kemuliaan Tuhan. Tidak ada berita bagaimana hanya di dalam firman Tuhan singa bisa diinjili, singa bisa diem dengerin si Daniel, bisa bicara, dengarkan si Daniel. Oh, amazing. Itulah kedahsyatan Tuhan. Daniel tidak kecewa karena Daniel berdoa dan Daniel percaya bahwa sesuatu yang menakutkan akan Tuhan ubah menjadi penuh kemuliaan dia. Amin. Nah, lalu yang keempat, Daud. Saya katakan Daud dalam kehidupannya seperti roller coaster, naik turun, naik turun, naik turun. Demikian pula kehidupan kita, seperti roller coaster, ada masa menangis, ada masa tertawa. Itulah kehidupan yang sehat. Daud berkali-kali akan dibunuh oleh Saul. Padahal Saul adalah orang yang pernah dia selamatkan, orang yang pernah dia tolong, bahkan orang yang dia hormati. Saya baca kisah Daud. Daud itu orang yang yang bisa tidur loh, walaupun dia dikejar-kejar musuh, mau dibunuh, walaupun dia masalah besar apapun. Kejar-kejar kan gak enak ya. Kalau kita dikejar-kejar orang tuh gak enak banget gitu. Ya, apalagi kalau punya hutang dikejar-kejar debt collector kan nakut gitu, gak bisa tidur. Tapi Daud ini orang yang bisa tidur. Luar biasa. Dia mau dibunuh Saul berkali-kali, apakah dia kecewa? Tidak. Daud tidak kecewa. Walaupun Saul orang yang tetap dia menghormati Saul, dia tetap menghargai Saul. Dia gak pernah mengungkit-ungkit, gua kan pernah nyelamatin ulu, gua kan pernah nolong elu. Enggak. Dia tetap menghormati Saul. Dan Daud tidak menjadi kecewa. Ketika Daud tidak kecewa, apa yang terjadi? Tuhan mengangkat Daud loh. Daud menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun jatuh dalam dosa perzinahan, tapi Daud bukan orang yang jahat. Daud gak malu mengakui kesalahan yang dia lakukan. Dan dia mau dipulihkan, dia minta ampun sama Tuhan, dia mau berubah. Tuhan mengangkat Daud masuk dalam perkenanan Tuhan. Itulah Daud yang tidak pernah kecewa akan proses kehidupan dia, akan tekanan yang dia alami. Daud tidak pernah kecewa. Inilah 4 tokoh yang kita pelajari. Mereka cuma ada 2 kata, tidak kecewa. Yusuf, Abraham, Daniel, Daud. Dikecewakan? Iya, tapi mereka memilih tidak kecewa. Kekecewaan bukan hanya melanda orang-orang yang baru bertobat, atau orang yang belum bertobat, orang di dalam yang sudah mengenal Kristus, atau orang yang belum mengenal Kristus, orang yang aktif pelayanan, atau orang yang tidak aktif pelayanan, orang yang seorang hamba Tuhan, atau seorang apapun, tetap mengalami apa yang namanya kekecewaan. Kekecewaan bisa melanda siapa saja. Tapi ingat, kekecewaan bisa melanda siapa saja, yaitu orang-orang yang membuka celah atau membuka pintu dalam hidupnya untuk kecewa. Saya ulangi, kekecewaan bisa terjadi ketika seseorang membuka celah atau membuka pintu untuk memilih kecewa. Jadi kecewa itu pilihan. Jadi kalau kita membuka celah
di dalam hati kita, membuka pintu di dalam hidup kita untuk kecewa. Kita kecewa. Tapi ketika kita memilih, aku gak mau kecewa, aku tutup pintu kekecewaanku, aku gak mau perasaanku diombang-ambingkan oleh si jahat sehingga aku kecewa, kita gak akan kecewa. Yohanes Pembaptis pernah kecewa. Kita lihat kenapa Yohanes Pembaptis kecewa. Yang pertama, Yohanes Pembaptis kecewa ketika dia ditangkap dalam kebenaran. Jadi saya udah benar, tapi kenapa saya ditangkap bahkan dipenggal? Kita lihat di dalam Lukas 3 ayat 18-20. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Akan tetapi setelah ia menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan yang dilakukannya, raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Yohanes ketika dimasukkan ke dalam penjara, dia mulai kecewa. Karena dia merasa, saya udah benar, tapi kenapa saya ditangkap? Jangan kita menangis karena keadaan pahit. Kita harus belajar tertawa bukan karena keadaannya, keadaan menyenangkan. Tetapi di tengah situasi yang tidak menyenangkan sekalipun, kita harus bisa bersuka cita. Karena kita tahu kenapa kita bersuka cita. Jika Tuhan izinkan sesuatu terjadi pada diri kita, ada maksud Tuhan yang indah di balik semuanya. Saya katakan, kehidupan yang sehat ketika engkau menangis, ketika engkau tertawa, itu ada keseimbangan. Engkau tertawa terus, itu juga berbahaya. Engkau menangis terus, itu juga berbahaya. Tapi ingat, jika Tuhan izinkan sesuatu terjadi, percayalah, ada maksud yang indah di balik semuanya itu. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yohanes Pembaptis pernah kecewa. Yang kedua, kenapa dia kecewa? Karena Tuhan Yesus gak datang menjenguk dia. Dia mulai kecewa. Kita kan seperti itu. Kalau ada orang yang gak memperhatikan kita, seolah-olah orang yang kita harapin itu perhatiin kita, tahu-tahu dia gak perhatiin kita, kecewa. Ketua komsel kita gak perhatiin kita, kita kecewa. Ketua pemuda kita, remaja kita gak perhatiin kita, kita kecewa. Pembina kita gak perhatiin kita, kita kecewa. Teman-teman dekat sahabat saya kok kayaknya gak care sama saya, kecewa. Yohanes Pembaptis mengalami ini ketika Tuhan Yesus tidak datang menjenguk dia. Di dalam Matius 4 ayat 12. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Jadi malahan ketika Yohanes ditangkap, Tuhan Yesus menyingkir ke Galilea. Seringkali kita kecewa. Karena apa? Kita ahli dalam membuat skenario. Kita ini manusia ahli membuat skenario. Seringkali kita kecewa karena kita kita itu ahli dalam membuat skenario. Jadi kekecewaan itu bertambah parah dalam hidup kita. Karena kita punya pikiran yang negatif dan percaya pada perkataan orang lain. Jadi skenario kekecewaan ditambah lagi dengan pikiran negatif, dengan perkataan orang. Hei anak-anak pemuda remaja, kita hidup bukan apa kata orang, kita hidup apa kata firman. Hidupku ditentukan oleh firman Tuhan. Jadi ketika kita kecewa, jangan buat skenario lebih parah lagi untuk menambah kekecewaanmu dan kekecewaanku. Karena kita manusia sering berpikir negatif dan mikirin percaya apa kata orang. Yang ketiga, kenapa Yohanes Pembaptis kecewa? Karena Yohanes Pembaptis tahu bahwa dia akan dibunuh. Jadi asumsi, Yohanes Pembaptis itu banyak asumsi. Jadi itu yang membuat dia kecewa. Dia tahu bahwa dia akan dibunuh. Karena kesimpulan yang dia buat sendiri, akhirnya pikiran itu menekan begitu berat dalam hidup dia. Asumsi, dia tahu seperti itu, jadi dia dipikirin, jadi berat, menekan berat hidup dia. Asumsi yang terlalu banyak nggak baik juga, membuat kita jadi kecewa. Berbeda dengan Sadrak, Mesak, Abednego Sadrak, Mesak dan Abednego yang luar biasa, yang saya ingat kata-kata mereka. Sadrak, Mesak, Abednego berkata, jika Tuhan yang kami sembah sanggup tolong, dia pasti tolong. Tetapi jika Tuhan yang kami sembah tidak sanggup tolong untuk menyembah dewa tuanku, kami tidak mau. Saya ulangi. Jika Tuhan yang kami sembah sanggup tolong, dia pasti tolong. Tetapi jika Tuhan yang kami sembah tidak sanggup tolong untuk menyembah dewa tuanku, kami tidak mau. Artinya apa? Tuhan tolong atau nggak tolong, saya tidak mau menyembah dewa tuanku. Tuhan tolong atau nggak tolong, saya tidak akan berlari dari kasih Tuhan.
Tuhan tolong atau tidak tolong, saya tetap mencintai Tuhan Yesus. Tuhan tolong atau tidak tolong, saya tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Keren. Memang menghadapi kekecewaan bukan hal yang mudah. Namun jangan kita biarkan kekecewaan itu berlama-lama dan terus mendiami hati kita. Apapun masalah yang kita alami, kita hadapi. Kita tetap percaya, kita minta damai sejahtera Tuhan, kita minta sukacita Tuhan untuk menyelamatkan kita. Sebab dialah kekuatan kita. Ingat, di dalam Tuhan semua masalah yang kita alami pasti mendatangkan kebaikan bagi kita. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi orang yang dikasihinya. Jangan pilih kecewa. Kalau kecewa itu sahabatnya sama si benci tuh. Jadi kayak kopi sama susu. Kebencian dulu baru menimbulkan kekecewaan. Jangan mau diporak-porandakan hatimu, perasaanmu oleh si iblis, sehingga kita kecewa pada gereja, kecewa pada komisi remaja, kecewa pada A, kecewa pada B, kecewa pada C. Itu kalian dimainkan oleh si jahat. Perasaanmu diporak-porandakan sehingga kamu menjadi lemah, menjadi kecewa, dan kamu merasa terasingkan, sehingga disitulah celah si jahat mengambil kamu supaya kamu jauh dari Tuhan. Jangan mau dipermainkan oleh kecewamu. Ingat, kekecewaan itu pilihan. Ketika kita membuka celah, membuka ruangan untuk kecewa, kita kecewa. Tetapi kita berkata, saya tidak kecewa. Jika Tuhan yang kami sembah sanggup menolong, saya percaya sanggup menolong. Tapi jika Tuhan yang saya sembah tidak menolong, saya pun tetap menyembah Tuhan Yesus. Itu pilihan. Karena ingat, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Percayalah, jangan mau kecewa. Pilih tidak kecewa. Terus maju bersama Tuhan. Amin. Saya ingat sebuah ilustrasi. Seorang anak, ya, anak kecil ini sering kecewa, sering benci, ya. Seorang ayah telah cukup lama memperhatikan bagaimana anaknya itu selalu marah, ya, nggak puas dan menyimpan kebencian dan kekecewaan terhadap orang-orang di sekitarnya. Berkali-kali dinasehati supaya nggak mudah tersinggung, nggak menyimpan kecewa, nggak benci. Namun belum bisa mengubah anaknya. Wajahnya sering murung sehingga menghilangkan sukacita. Nah, ini kekecewaan, kebencian menghilangkan sukacita di raut wajah kita. Ya, yang cantik pun jadi jelek, yang ganteng pun jadi jelek kalau kamu kecewa. Suatu saat ayahnya mendapatkan ide untuk mengajarkan kepada anaknya bahwa ketidakpuasan, kekecewaan, kebencian yang disimpan merugikan diri sendiri. Ayahnya berkata kepada anaknya itu untuk membawa kantong plastik yang isinya tomat. Kantong plastik transparan diisi tomat sama papanya. Ada 5 atau 6 tomat. Diberi nama, tomatnya itu kamu beri nama. Siapa teman yang kamu kecewa? Saya kecewa sama si Acong, dinamain Acong. Saya kecewa sama si Acing. Saya kecewa sama Ain. Saya kecewa sama A. Pokoknya dinamain itu tomat. Lalu papanya bilang, nih papa kasih kamu PR. Kamu bawa kantong plastik itu kemanapun kamu pergi. Supaya ketika kamu mengerjakan ini, kantong plastiknya kamu bawa. Kamu mengerjakan itu, kantong plastiknya kamu bawa. Jika kamu terus-menerus bawa itu, kamu lakukan, papa kasih kamu sepeda yang baru. Itu tugas dari papa PR. Kamu kerjakan PR papa, papa kasih sepeda baru. Ya, sekarang lagi musim sepeda ya. Nah, demi mendapatkan sepeda baru, dia ikutin tuh kemana-mana, dia bawa tuh 6 tomat tuh. Kantong plastik dia bawa kemana, ke toilet pun dia bawa tuh tomat, ya. Dia bawa ke tomat. Lagi main pun dia bawa tuh tomat. Lagi tidur pun dia bawa tuh tomat. Lagi home learning pun dia bawa tuh tomat. Beberapa hari tomat itu dibawa-bawa, akhirnya busuk. Busuk, bau, nggak sedap. Yang lebih seremnya, berulat. Itu tomat udah bau, busuk, berulat lagi. Nah, si anak bilang sama papanya, papa, aduh, udah 2 minggu nggak mau, udah pak, pulangin, bau banget ini, udah berulat lagi, udah gini. Nah, papanya bilang, dia bawa tuh tomatnya ke papanya, udah pada busuk, udah bau dan berulat. Papanya berkata, seperti itulah kekecewaan dan kebencian yang selalu kau bawa, nah anakku. Apabila kau tidak memaafkan orang lain, maka hatimu akan penuh dengan kebusukan. Seperti tomat-tomat tersebut, dan wajahmu yang dahulu penuh keceriaan hilang seperti tomat yang sudah rusak dan berbau busuk. Wah, anaknya baru sadar dari ketidakpuasan dia, kekecewaan dia, kebencian dia, kemarahan dia justru merugikan diri sendiri. Padahal ia sebenarnya maksudnya untuk
kecewa kepada orang-orang, dia mau menghukum orang-orang itu, orang-orang yang menyakiti dia mau balas, ya. Tapi ketika dia dikasih terapi seperti itu, anak ini sadar bahwa kebencian, kekecewaan itu tidak baik untuk diri dia. Nah, jadi sudah seharusnya, hai remaja pemuda, kita buang kekecewaan kita. Kita buang rasa kecewa, rasa benci kita kepada orang tua, kepada papamu, kepada mamamu, kepada keluargamu. Buang rasa kecewamu, karena mereka juga tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka juga tidak menyadari apa yang mereka lakukan. Maafkan mereka, maafkan papamu, maafkan mamamu, maafkan saudaramu, maafkan teman-temanmu, maafkan gembalamu, maafkan pembinamu, maafkan ketua remajamu, maafkan setiap orang-orang yang hadir di dalam hidupmu. Maafkan mereka. Jangan sampai mereka jangan sampai karena mereka kamu menjadi kecewa. Tetapi biarlah dalam setiap proses di sekitar kita ini, kita semakin tangguh seperti Yusuf, bertahan untuk kita mendapatkan berkat Tuhan. Seperti Abraham, percaya pada janji Tuhan, tetap hidup baik, taat dan kepada perintah Tuhan. Seperti Daniel yang memilih tidak membenci walaupun proses masalah besar, karena dia percaya di dalam ketidakkecewaan, kemuliaan Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Ketika kita nggak kecewa, kemuliaan Tuhan hadir di dalam hidup kita. Seperti Daud, walaupun dia dibenci, dikejar untuk dibunuh, dia tidak salah, tetapi Daud memilih tidak kecewa, karena Daud percaya dia akan masuk di dalam apa yang namanya perkenanan Tuhan. Daud percaya ketika dia tidak kecewa, dia akan diangkat Tuhan, dia akan diberkati Tuhan. Hai remaja pemuda, buang kecewamu saat ini, ampuni dan masuklah di dalam kehidupanmu yang baru, kehidupan yang mengasihi Tuhan, kehidupan yang percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, kehidupan yang baru, terus maju terus bersama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengucapkan terima kasih untuk anak-anak remaja yang luar biasa yang menampilkan, yang mau membantu pelayanan ibadah online melalui puji-pujian. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kalian. Apapun yang kita kerjakan seperti untuk Tuhan. Saya juga tetap menanti anak-anak remaja yang rindu untuk melayani di ibadah online. Silakan, yang mau bertanya, tetap saya buka link untuk saya bertanya, Alkitab menjawab. Saya juga membuka link untuk anak-anak remaja pemuda yang perlu dukungan doa. Jangan malu, isi link dukungan doa, karena ada tim-tim pendoa yang akan mendoakan kalian. Ya, jadi maju terus bersama Tuhan, tetap setia. Jangan hanya melihat, mendengar ibadah online, tapi benar-benar kita masuk di dalam ibadah yang benar, ibadah yang menghadirkan Tuhan di dalam hidupmu dan di dalam hidup saya. Terus berdoa untuk bangsa, terus berdoa untuk gereja, terus berdoa untuk keluarga kita, terus berdoa untuk kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, firman Tuhan mengenai bebas dari kecewa. Kami tahu Tuhan, pada saat ini anak-anak remaja pemuda ada yang mengalami kekecewaan. Tapi saat ini biarlah Roh Kudus yang hadir di dalam hati mereka menjamah di dalam nama Yesus. Berikan kasih di hati mereka, mengampuni. Berikan kasih di hati mereka untuk tidak memilih kecewa. Karena ketika kami tidak kecewa, kami akan melihat bagaimana perkara-perkara besar akan terjadi. Kami akan melihat berkat Tuhan melimpah. Kami akan melihat pertolongan Tuhan. Kami akan mengendapi, akan melihat bagaimana kami menerima janji Tuhan. Kami akan melihat bagaimana kami masuk di dalam perkenanan Tuhan. Berkati anak-anak remaja pemuda yang sekolah, yang kuliah, yang usaha, berdagang, Tuhan yang bekerja. Tuhan tolong mereka, cukupi kebutuhan mereka. Berkati orang tua mereka, tutup bungkus anak remaja pemuda kami yang terkasih dengan darah Tuhan Yesus. Semuanya sehat, bangunkan iman mereka, tetap percaya, tetap beriman kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dimanapun kau berada. Engkau tetap mencerminkan Kristus di dalam hidupmu. Berkati bangsa dan negara kami tak lupa terus berdoa untuk Indonesia. Tetap Tuhan, waktunya tiba, semua akan berlalu indah pada waktumu. Berkati Pak Jokowi, Wakil Presiden, semua aparat pemerintahan yang ada.
Kami berdoa untuk kota Jakarta, ada kesejahteraan bagi kota kami. Hentikan COVID ini ya Bapa, kami percaya waktu-Mu akan yang terbaik. Kami terus menjanjikan janji-janji Tuhan dalam hidup kami tergenapi. Bahwa orang-orang percaya akan selalu dilindungi Tuhan. Orang-orang yang percaya akan terus masuk dalam Tuhan, kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati gereja-gereja Tuhan yang masih melaksanakan ibadah online maupun yang sudah buka ibadah. Tuhan tolong mereka. Berkati gereja kami, Gereja Pantai Kosta Jakarta. Berkati Ibu Gembala, diberikan kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Berkati Wakil Gembala Pak Roni, berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan, baik di remaja maupun di umum, di sekolah minggu, kami serahkan semua kepadamu. Terus satukan hati kami, terus berdoa bersama, bergandengan tangan bersama. Terus kami mau memancarkan terang Kristus, terus kami mau memberitakan Injil, memenangkan jiwa-jiwa. Terima kasih Bapa, kami serahkan Komisi Remaja ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang hadir dan memberkati Komisi Remaja Pemuda kami. Berkati Koko Yunarto sebagai Ketua Remaja, berkati Koko Krisyanto, berkati juga semua ketua-ketua PKS, Ko David, Cimeme, baik Koko Yunarto, baik hamba-Mu Tuhan, semua divisi-divisi remaja, divisi pelayanan Ci Indah, Cici Krisyanti, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terus bangkitkan iman kami, roh kami tetap menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Kami tetap mau Tuhan menjangkau jiwa anak-anak remaja pemuda, walaupun dengan ibadah online kami percaya tidak ada yang membatasi kuasa firman Tuhan. Roh Kudus akan terus bekerja. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkati anak-anak-Mu yang sudah melayani di ibadah online. Dalam hal apapun yang mereka lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Segala puji syukur kami serahkan kepada Tuhan. Glory to be God, glory kemuliaan bagi Tuhan Yesus saja. Memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat di dalam nama Anak Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semua selama-lamanya. Penyertaan Tuhan Yesus sempurna, pelindungan Tuhan Yesus sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hanya